Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton, para subscriber YouTube Golden Indonesia dimanapun Anda berada. Kita kembali di video yang sangat bermanfaat dan bisa menambah wawasan keislaman kita hanya di video Ensiklopedia Islam Season 2. Pada kesempatan video ini kita akan membahas tentang 7 pasar yang pernah dikunjungi dan ditempati Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Nabi Muhammad SAW selain dikenal sebagai seorang nabi, beliau juga dikenal sebagai seorang pedagang. Beliau berdagang keliling banyak negeri. Beliau telah mengenal dunia perdagangan sejak usia masih kecil. Pada usia 12 tahun beliau ikut pamannya berdagang. Saat usia beliau 25 tahun, beliau bekerja sama dengan Khadijah untuk berdagang ke negeri Syams. Bahkan Rasulullah SAW sampai membangun pasar di Madinah setelah beliau hijrah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW, "Ini pasarmu, tidak boleh dipersempit dengan mendirikan bangunan dan sebagainya di dalamnya, dan tidak boleh ada pajak di dalamnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sepanjang beliau berdagang, tentu saja beliau pernah singgah di berbagai pasar. Di mana saja pasar yang pernah Nabi Muhammad SAW dikunjungi dan ditempati untuk berdagang. Silahkan simak pembahasannya berikut ini. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya Anda klik tombol subscribe dan like-nya apabila Anda suka dengan video ini. Mari bersama kita tebar syiar Islam dan kebaikan. Terima kasih. Pasar Dumatul Jandal. Pasar yang pernah didatangi oleh Rasulullah SAW adalah Dumatul Jandal atau Dumat Al-Jandal. Pasar ini berada di kawasan padang pasir Syams. Lokasinya berdekatan dengan Damaskus dan di ujung utara Hijaz. Pasar ini terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliyah. Waktu buka pasar ini adalah pada tanggal 1 hingga 30 Rabiul Awal. Pasar Musakkar. Pasar ini hanya ada di bulan Jumadil Awal. Sebelum Islam datang, tempat ini dikenal sebagai pemujaan berhala. Pasar ini berada di Hijaz, merupakan salah satu provinsi yang ada di Bahrain. Pasar Dabba atau Dibbah. Pasar ini berada di daerah Oman, tapi letaknya ada di bagian timur laut Semenanjung Uni Emirat Arab. Pasar ini juga biasa didatangi pedagang dari India, Cina, orang timur, atau dari barat. Pasar Sihir atau Maharah. Sebelum Islam datang, pasar ini banyak menjual kemenyan untuk keperluan ritual. Pasar ini dibuka pada tanggal 1 hingga 15 Sya'ban. Pasar ini berada di wilayah antara Muqalla dan Fis di wilayah Hadramaut. Pasar Aden. Daerah Aden adalah kota pelabuhan di Laut Arab Teluk Aden yang terletak di ujung selatan Yaman. Pasar ini merupakan pasar Arab kuno. Daerah itu dinamakan Aden karena berasal dari kata Adana bil makan, yang artinya menjadikan sesuatu sebagai tempat tinggal. Untuk jadwal buka pasar Aden adalah pada tanggal 1 hingga 10 Ramadan. Pasar Sanaa. Pasar Sanaa dibuka pada 10 hari sebelum Ramadan selesai. Para pedagang biasanya setelah berjualan selama 10 hari di awal Ramadan, mereka akan berpindah tempat dagang ke Pasar Sanaa. Pasar ini terletak di dataran tinggi Yaman. Di wilayah Arab, pasar ini menjadi pusat perdagangan. Pasar Mina. Mendengar kata Mina, kita teringat dengan ibadah haji. Pasar Mina adalah pasar yang dibuka pada saat pelaksanaan ibadah haji. Nah, itulah 7 pasar yang pernah dikunjungi dan ditempati oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Mudah-mudahan video pembahasan tadi bisa menambah pengetahuan wawasan tentang agama Islam serta bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Golden Indonesia, penonton Ensiklopedia Islam Season 2 dimanapun Anda berada, pada di video ini saya akan menyampaikan tentang sebuah perilaku atau tata krama yang diajarkan oleh para ulama, yaitu melipat sajadah. Nah, ternyata ada tata cara yang diajarkan oleh ulama-ulama kita tentang melipat sajadah. Jadi melipat sajadah itu tidak sembarangan. Ada tata kramanya, tata caranya, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang cara yang baik untuk melipat sajadah. Ini diajarkan oleh para ulama-ulama kita, dan kalian boleh melipat sajadah secara sembarangan, boleh. Cuma kita akan menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Jadi kita harus memiliki tata krama dan cara yang baik ketika kita mau menghadap Sang Pencipta. Nah, di sini saya ada sajadah, sajadah, dan saya akan memberitahukan tata cara melipat sajadah yang benar. Nah, kebanyakan orang itu kita melipatnya seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Kebanyakan orang melipatnya seperti ini. Nah, kebanyakan orang seperti ini ya. Tempat sujud ke bawah tempat kaki. Kebanyakan orang melipat seperti ini. Itu salah sebenarnya. Nah, ada juga orang yang melipat sajadah itu seperti ini. Nah, kebalik seperti ini. Ini juga salah. Yang betul adalah ini tempat sujud kita nih. Ini tempat sujud kita. Ya, jangan ke belakangin. Tata caranya adalah, jadi kita lipat ke arah sebaliknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Seperti ini melipatnya. Jangan ke bawah. Nah, seperti memanjang begini, jadi begini, dan dilipat lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah yang benar. Jadi ngelipatnya itu tempat sujud dengan tempat sujud, tempat kaki dengan tempat kaki. Jadi seperti tadi yang saya contohkan, seperti ini. Nah, ini tempat sujudnya. Ini adalah untuk tempat kakinya. Nah, dan juga yang salah juga, jangan begini. Jangan seperti ini. Karena dikhawatirkan kalau misalkan kita melipat sajadahnya itu seperti ini, nanti bisa terkena najis, kotoran kah, atau bisa terkena air jadi basah, jadi tidak suci lagi. Jadi jangan seperti ini. Jadi orang zaman dahulu itu cara melipat sajadahnya itu seperti yang tadi saya contohkan. Jadi tempat sujud dengan ini begini. Nah, seperti ini. Nah, tinggal dilipat lagi. Udah seperti ini.
kebalik ya, harus kebalik. Emang ini sebenarnya kalau menurut orang-orang awam ini salah, tapi kalau menurut para ulama kita ini benar. Seperti ini. Jadi melipatnya itu tempat sujud dengan tempat sujud, tempat sujud dengan tempat sujud, tempat kaki dengan tempat kaki ya, ini kaki. Yang orang-orang sering lakukan adalah lipatnya ini tempat sujud malah ke kaki. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ini kurang sopan gitu ya, sopan. Maksudnya adalah tidak pantas lah tempat sujud ditempelin ke tempat kaki. Ini kan tempat kaki nih, ditempelin ke tempat kaki. Tempat sujud ditempelin ke tempat kaki, itu yang salah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, cara melipatnya adalah ke belakang begini. Ini tempat sujud, ini tempat kaki nih ya. Oke. Jadi seperti ini, dilipat ke arah depan, bukan ke arah belakang. Arah depan seperti ini. Nah, terus baru dilipat. Nah, seperti ini. Jadi double. Jadi debu atau najis pun tidak langsung mengenai tempat sujud kita, karena tempat sujud itu adalah tempat yang sangat suci, dan tempat sujud itu tidak boleh dilipat kena ke tempat kaki, karena kita tidak tahu kan tempat kaki itu, kaki kita itu bersih atau tidak, atau ada najisnya atau tidak. Oke, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share biar yang lain juga tahu tata cara melipat sajadah yang baik dan benar. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.